Para ustadz Wahabi memang sangat kurang ajar. Mereka melarang zikir lafaz Allah. Dikatakan bahwa zikir lafaz Allah itu menghina Allah. Ini rata-rata para ustadz Wahabi mengatakan seperti itu. Mengapa rata-rata ustadz Wahabi mengatakan seperti itu? Karena ustadz Wahabi itu settingan, disetting dari Arab Saudi. Jadi kalau misalnya nih Syekh Ibnu Baz, ya Syekh Ibnu Baz ini misalnya berfatwa seperti ini, ya seluruh ustadz Wahabi dimanapun suaranya sama. Kemudian Syekh Utsaimin misalnya, Utsaimin mengatakan seperti ini, semua seluruh ustadz Wahabi seluruh dunia suaranya sama. Nah, ustadz Wahabi di Indonesia mengikuti ngembik kepada Ibnu Baz dan Al-Utsaimin dan yang lain-lain lah, pokoknya Soleh Fauzan bin Fauzan dan seterusnya. Mereka mengatakan bahwa zikir lafaz Allah, lafzul jalalah itu menghina Allah. Ini kan kurang ajar. Kurang ajar. Lawang zikir lafaz Allah itu banyak sekali dasarnya dalam Al-Quran. Lah kok dikatakan katanya tidak menjadi tuntunan Nabi Muhammad SAW. Mereka ini aneh. Mereka tidak tahu dalilnya, kemudian mereka langsung menuduh zikir lafaz Allah, Allah, Allah itu tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah arogansi Wahabi. Wahabi sejak dari dulu, sejak zaman dulu itu selalu arogan. Karena mereka tidak tahu, kemudian berfatwa yang tidak tahu itu dihukumi langsung haram begitu. Karena ketidaktahuan mereka. Tapi setelah disanggah, ini ada dalilnya, nanti fatwa mereka berubah. Tetapi selalu saja mereka itu kalau berfatwa serampangan seenaknya saja. Mereka melarang zikir lafaz Allah dengan alasan yang sepele. Alasan mereka, mana ada zikir lafaz Allah, Allah, Allah. Minta apa dong? Masa Allah dipanggil Allah, 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 tetapi Allah bingung katanya. Gimana sih? Ini kurang ajar namanya. Mengatakan Allah bingung. Ya kan seperti misalnya nih manusia. Kan manusia bingung, ya wajar kalau manusia. Misalnya nih ada orang yang lewat dipanggil bapak kata orang Wahabi ini. Kemudian bapak tersebut ini menengok. Dan ternyata yang manggil bapak-bapak itu nggak minta apa-apa. Ini kan manusia. Kalau Allah tidak akan sama. Makanya Wahabi ini sangat kurang ajarnya, sudah berani menyamakan Allah dengan makhluknya. Wahabi itu mujassimah dan musyabbihah. Mereka menjisimkan Allah dan mentasyabuhkan, menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk. Makanya kurang ajar. Kurang ajar Wahabi itu kalau dibiarkan ini di Indonesia bisa rusak Indonesia itu kalau membiarkan adanya Wahabi. Mereka melarang zikir lafaz Allah. Kemudian baru-baru ini kami dengar mereka juga melarang ajaran orang tua yang mendidik anak-anak kecil untuk puasa setengah hari. Katanya enggak ada gunanya, enggak ada faedahnya. Yang melecehkan Islam katanya. Lalu melatih anak kecil untuk puasa setengah hari nggak boleh, langsung dipaksain gimana, pokoknya rusak. Ajaran Wahabi ini kurang ajar dan merusak. Dan umat Islam di Indonesia yang masih awam-awam nggak sadar, nggak ngeh, seolah-olah Islami, karena mereka itu pintar ngomong. Tetapi kalau sudah berhadapan dengan kita, mereka nanti juga akan lari, akan menghindar. Makanya Wahabi itu mendekati para intelektual yang bodoh Islam. Intelektual Muslim tapi bodoh Islam, bodoh tentang syariat Islam. Wahabi gak akan berani menghadapi para santri-santri yang sudah digodok di pondok pesantren berpuluh-puluh tahun, gak akan berani. Tetapi Wahabi itu suka datang ke kantor-kantor, ke pabrik-pabrik, mereka para intelektual, sekolah umumnya tinggi. Mereka sekolah umum tinggi tetapi mereka nol tentang pengetahuan Islam. Sehingga dengan cara Wahabi itulah mereka mudah sekali merontokkan cara berpikirnya para intelektual Islam di Indonesia itu. Karena kan basicnya itu nol tentang Islam. Makanya jangan heran kok pengikut Wahabi banyak sekali yang dari intelektual yang umum, dari karyawan, kemudian dari kantor-kantor yang memang rata-rata sekolah umum, kemudian dimasuki Wahabi, dan situlah makanan empuk Wahabi. Tetapi kalau kita dihadapkan nih, ayo kita debat, nah Wahabi pasti lari tuh. Dan contoh nih, mereka mengatakan bahwa zikir lafaz Allah itu menghina Allah. Yaitu tadi disamakan dengan orang manggil orang bapak, tapi
nggak minta apa-apa. Orang manggil Allah, 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 tapi nggak minta apa-apa. Kemudian para Ustadz Wahabi mengatakan ini namanya melecehkan dzikir lafaz Allah, dan itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, kata mereka. Karena kebodohan mereka saja. Mereka ini bodoh tapi sok pintar begitu. Coba perhatikan dalil pertama dalam surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, qala Allah jalla jalaluhu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman, alladzina, yaitu orang-orang yang idza dzukira, apabila disebutkan Allah terhadap lafaz Allah. Jadi lafaz Allah idza dzukirallahu, apabila disebut lafaz Allah. Coba mau ngeyel apa lagi orang Wahabi? Itu kan maksudnya disebut lafaz Allah, maksudnya gimana? Maksudnya ini. Lawang di sini Al-Qur'annya juga cukup idza dzukirallah, enggak usah perlu takwil yang macam-macam. Enggak usahlah Salafi ini ingin memecah belah persatuan. Orang-orang Wahabi Salafi ini seperti orang yang mendirikan masjid Dirar. Di Indonesia ini kan sudah Islamnya sudah banyak sekali dengan cara sistem dakwanya para wali songo. Sudah Islam yang sangat kokoh, yang sangat indah di Indonesia. Wahabi datang, orang-orang Indonesia yang disekolahkan oleh Wahabi gratis. Mereka ini orang-orang Indonesia yang mau disekolahkan Wahabi ini sebodoh-bodohnya orang menurut saya. Mengapa? Demi gelar doktor sampai doktor mereka menjual akidah mereka. Menjual akidah, kemudian dididik oleh Wahabi, setelah itu pulang ke negaranya mengajarkan ajaran Wahabi, mirip orang-orang yang mendirikan masjid-masjid Dirar di Indonesia. Masjid Dirar ini adalah masjid perusak yang harus dihancurkan. Jelas sekali idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau lafaz Allah itu disebut wajilat qulubuhum, maka hati mereka ini bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatul, ini kalau ini tentang ayat. Kalau tadi cukup dzukirallah, kalau ini tentang ayat. Jadi ini berbeda nih. Yang kedua nih, lihat dalam surat Al-Isra ayat 11. Qulillah, qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, ud'u, berdoalah oleh kalian Allah pada Allah. Serulah Allah begitu. Nah, menggunakan awidur Rahman, atau serulah Ar-Rahman. Jadi boleh kita zikir Ar-Rahman, 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 atau Allah, Allah, Allah. Jangan seperti orang Wahabi yang kurang ajar. Mungkin orang Wahabi ini lupa kalau Bilal bin Rabah zikirnya hanya satu lafaz ahad, 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 ahad. Kemudian menurut orang Wahabi mungkin zikirnya Bilal itu melecehkan Allah begitu. Ini kan memang salah, keblinger memang orang-orang Wahabi ini harus diusir dari Indonesia. Kemudian hadisnya Rasulullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah, Allah. Akhrajahu Muslim. Rasulullah SAW telah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak akan dikatakan di muka bumi ini lafaz Allah, Allah, Allah. Ya, akhrajahu Muslim. Akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Muslimin oleh Muslim nomor hadis 148. Nah, ini Wahabi mau mentakwil apa lagi ini? Wah, ini jelas lafaz Allah, Allah, Allah. Sehingga tidak dikatakan di muka bumi lafaz Allah, 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 Allah. Maka oleh Wahabi ditakwil lagi nih. Padahal Wahabi kalau masalah sifat-sifat musyabbihat, mutasyabbih, mereka tidak mentakwil sehingga menjisimkan Allah, mentasabbuhkan Allah. Tetapi kalau ada ayat seperti ini ditakwil, ini kan pikiran terbalik, salah fikirnya terbulak-balik. Oleh sebab itu hati-hatilah dengan kelompok Wahabi. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.